Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, di malam minggu ini, hari Sabtu, selagi BTC-nya dari kemarin juga masih sideways, saya akan mengisi konten kali ini, udah lama nggak update ya, untuk analisa teknikal. Dan di sini saya akan mengulas mengenai, secara singkat aja, mengenai RSI. Itu di tiap exchange, kalau teman-teman pakai di handphone pun itu pasti ada RSI, tinggal dipencet aja, diklik aja. Nanti cara penerapannya seperti apa, sangat simpel sekali, bisa juga untuk membantu teman-teman yang baru mulai trading atau baru masuk dunia trading, setidaknya sebagai patokan bagi teman-teman yang mau mengambil di harga berapa sih yang dianggap murah oleh market. Dan sesimpel dan simpel banget pokoknya cara bacanya. Cek bareng-bareng, ikutin dari awal sampai dengan akhir supaya nggak ada yang terlewat, supaya bisa teman-teman bisa menentukan kapan waktunya harus masuk dan kapan waktunya harus keluar market. Di sini saya pakai contoh BTC di time frame daily harian ya. Di sini saya akan contohkan, di bawah ini adalah penerapan RSI. Hiraukan aja garis kuningnya ya, karena kuningnya ini hanya tambahan aja kalau di TradingView. Kalau teman-teman nanti di exchange, di Indodax, toko kripto, exchange lainnya, Binance dan lain sebagainya, Maxi, Bitget, itu nanti kalau klik RSI itu keluarnya cuma satu garis aja intinya. Warna apapun sama aja nggak masalah. Poinnya adalah di RSI ini akan dibagi menjadi dua garis atas dan bawah. Ini juga nggak masalah ya, ini saya tandain merah dan hijau ini biar gampang dilihat maksudnya apa. Di garis yang atas ini saya kasih warna merah karena di sini adalah di poin 70, teman-teman bisa lihat di sini 70 itu semua sama ya. Dan yang di bawah yang hijau ini 30. Maksudnya ini kalau penerapan di sini adalah kalau garisnya ngelewatin atau mendekati 30 di bawah ini atau terjun di bawah 30, artinya sudah oversold atau sudah murah atau saatnya beli, bisa dibilang seperti itu cara mudahnya. Tapi kalau sampai di sini harganya melewati garis yang 70 merah ini artinya adalah sudah kemahalan atau overbought ya, udah terlalu banyak yang beli jadi harganya udah naik terlalu tinggi, kemahalan. Itu bagi teman-teman yang di spot market saatnya jual kalau RSI sampai di area garis 70 atau bahkan lebih. Tadi kalau turun di bawah ini saatnya ambil atau beli karena sudah kemurahan. Kalau di atas saatnya jual. Ya intinya seperti itu. Sesederhana itu cara membaca RSI-nya. Nah terus kalau sudah seperti itu sudah jelas. Jadi teman-teman sudah lebih tahu kapan saatnya harus beli. Yaitu paling aman adalah kalau RSI-nya berada di bawah, paling aman ya sekali lagi, berada di bawah garis 30. Saya kasih contoh untuk di sini cara ambilnya, kapan waktunya biar lebih jelas. Contoh di sini ya, di titik ini RSI ini ya, itu berada di area ini. Ini di tanggal sekitaran tanggal 22 Januari 2022, belum terlalu lama. Di sini, biar lebih jelas, saya garis aja dulu. Jadi di area ini kalau teman-teman ambil nih tanggal 22 Januari itu Bitcoin berada di rentang harga 34.000 sampai dengan 36.800-an. Dan setelah teman-teman ambil itu ternyata Bitcoinnya kebetulan sesuai dengan RSI ya, kebetulan naik dulu sampai dengan sekitaran 45.800-an. Nah ini salah satu contoh yang simple. Jualnya di berapa tersembah lagi terserah teman-teman, target profitnya kan sendiri-sendiri. Ada yang mau jual ya udah tunggu di garis sampai garis merah ini, ya udah tungguin aja sampai garis merah. Tapi namanya market teman-teman harus tahu, ini dilihat aja ketika teman-teman ambil belum sampai garis merah turun lagi dulu. Nah teman-teman tahan nggak seperti itu, jangan sampai turun ya udah akhirnya jual di bawah bukannya jual di atas. Nah sesederhana itu caranya ya. Tapi sekali lagi time frame ini, harian ini berpengaruh penting. Karena melalui permainan ini kita bisa tahu cara kapan saatnya harus ambil, kapan harus jual dengan lebih detail. Di sini saya contohkan dalam time frame harian. Artinya kita trading berdasarkan sinyal yang terjadi
harian atau bahkan kalau teman-teman trading mingguan nih bisa pakai patokan ini. Kelihatan di sini ketika kita ambil 22 Januari ya, bisa ambil 22 Januari, di titik tertingginya baru tercapai 9 Februari. Berarti itu udah lebih dari 2 minggu. Teman-teman tahan nggak menghadapi market seperti itu? Market belum tentu naik terus, ini kebetulan naik. Ini masih harus naik turun. Bagi teman-teman yang nggak tahan, mungkin pengen trading dengan lebih cepat, tinggal turunin aja time frame-nya. Di sini coba di 4 jam. Per 4 jam nanti beda lagi. Nah, kita lihat secara singkat, ini ya 22 Februari itu ternyata harganya sudah sampai di bawah RSI. Kita lihat diklik di sini dan ternyata tapi kali ini marketnya terjun dulu. Jadi kalau kita ngambil di sesuai RSI ini, itu harga bawahnya 38.000 dan sempat turun sampai dengan 34.000. Nah, apakah kalau seperti ini, kalau kita ada di spot market tuh nggak masalah ya. Itu sekali lagi RSI ini adalah indikator membantu. Sekali lagi bagi teman-teman yang nggak punya patokan apa-apa, toh dengan pakai RSI ini setidaknya teman-teman tidak beli di harga atas. Dan terbukti sekarang kita lihat, kalau kita ngambil di harga kisaran 20 Februari, alias di kisaran 38 ribuan, dan sempat turun sampai 35.000, tapi ternyata lihat, di tanggal 1 Maret, alias nggak nyampe 2 minggu, teman-teman bisa jual di harga yang jauh lebih tinggi, di harga area 44 ribuan. Dan itu salah satu contoh sederhana, RSI ini sangat membantu buat pemula. Pasti nggak bisa selalu ambil di harga bawah, tapi setidaknya teman-teman bisa ambil di harga yang masuk akal, bukan di atas. Dan teman-teman harus sabar tergantung time frame-nya. Sekali lagi, di sini saya turunkan time frame-nya jadi 4 jam, ternyata bisa transaksi dalam waktu kurang dari 2 minggu, itu sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan. Kalau tadi pakai time frame daily, tadi lebih panjang ya, 2 minggu lebih. Sekarang 4 jam bisa terjual dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kita turunin lagi, misal time frame-nya lebih kecil lagi, 1 jam. Dan kalau kita turunin di time frame 1 jam, kita lihat di RSI lagi, kembali lagi ada di area ini, titik terbawahnya di bawah 30 ya. Itu terjadi di tanggal kisaran 5 Maret jam 6 pagi di area sekitaran 39 ribuan. Nah, kalau teman-teman mau jual di atas, ini tercapai di sini. Di tanggal mirip-mirip 9 Maretan, 9 Maret. Jadi dari 5 Maret ke 9 Maret. Itu ada hanya 4 hari di time frame 1 jaman. Sempat turun dulu juga, sekali lagi kita nggak mungkin bisa ambil di harga paling bawah. Itu adalah hal yang sangat sulit, bahkan setelah pinter analisa pun itu adalah hal yang sangat sulit. Tapi setidaknya kita harus meminimalisir ngambil di harga ngaco, harga tinggi. Dan inilah peranannya dari RSI. Terjual di harga 9 Maret dan ini overbought ya, sudah kemahalan di sini 4 hari. Nah, ini adalah sekali lagi patokannya time frame. Teman-teman tradingnya mau seperti apa? Mau yang mingguan, harian, atau bahkan nanti dalam rentang waktu yang lebih pendek lagi, saya contohkan yang 15 menitan, time frame 15 menitan, hanya berdasarkan patokan RSI ini tadi. Sekarang di 15 menit kita cek lagi, yang terbawah RSI-nya di sini. Di area 10 Maret, ya 10 Maret jam 12.30. Dan di sini ini rentang harganya di area sekitaran 39 ribuan 200. Sempat turun sampai area 38.300. Kalau kita mau jual di atas garis 70 ini, maka ini akan terjadi di sini. Yang tadinya di area tanggal 10 Maret ya, 12.30, ini terjual di kisaran 11 Maret jam 18.45. Berarti sekitaran 1 hari lebih 6 jaman. Nah, ini di time frame 15 menit. Terjual di harga tertingginya di 40 ribuan, jadi tipis. Nah, itu tadi sekali lagi kalau pergerakan RSI semakin time frame-nya semakin besar. Tadi daily ya, pertama saya contohkan harian. Itu target keuntungannya semakin lebar, tapi waktunya juga semakin panjang. Tapi kalau semakin kita turunin time frame-nya 4 jam, 1 jam yang terakhir 15 menit,
RSI-nya itu lebih sering sampai ke bawah dan tembus ke atas juga lebih cepat. Tapi target keuntungannya, pergerakannya otomatis lebih pendek karena waktunya lebih cepat. Nah, itu sekali lagi kembali lagi teman-teman cocoknya yang mana. Poinnya adalah seperti itu untuk RSI. Sekali lagi, RSI ini mudah banget dibaca, teman-teman pasti sekali dua kali latihan pasti lebih paham. Tinggal tinggal time frame-nya aja turunin, mau yang 5 menit bisa aja, tapi otomatis itu tadi mungkin teman-teman dapat keuntungannya lebih cepat, tapi kembali lagi margin keuntungannya, target keuntungannya lebih tipis, mungkin 1-2%. Nanti kalau yang tadi pakai yang 1 jam, 4 jam bisa lebih dari itu 5%, 10%, dan bahkan kalau yang harian tadi ditahan 2 minggu lebih bisa mendapatkan keuntungan hingga 20 hingga 30%. Ini di BTC ya. Kalau teman-teman cari koin atau token yang lain yang lebih fluktuatif pergerakannya, mungkin bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Itu singkatnya mengenai RSI, teman-teman tinggal praktekin sendiri. Intinya seperti tadi, patokan time frame-nya tergantung gaya trading teman-teman. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Poinnya adalah, ambillah harga ketika di bawah 30, itu berarti harganya murah, di bawah ya, bukan di area 30, cari yang di bawah. Dan ketika sudah sampai di atas area garis 70 yang merah ini, berarti harganya sudah mahal, alias teman-teman bisa jual. Atau mungkin teman-teman sebelum sampai situ, jual juga bisa. Semua kembali lagi ke target profit teman-teman sendiri-sendiri. Itu di spot market. Kalau bagi teman-teman yang di future atau mungkin di spot market yang ETF, pasar ETF, bisa berlaku sebaliknya, tinggal dibalik aja. Kalau teman-teman mau cari yang harga mahal nih ya, ini cari aja yang udah lewat-lewat harga 70, teman-teman tinggal ambil aja. Pada saat turun, tinggal teman-teman jual untuk mendapatkan, teman-teman beli untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu ya, tinggal dibalik aja prinsipnya. Itu secara singkat mengenai RSI, tinggal praktekkan aja, sesederhana itu. Cari yang murah di bawah 30, tinggal jual di harga yang mahal di atas 70, sekali lagi di atas 70. Sesederhana itu, sesimpel itu, tinggal teman-teman praktekin. Jadi teman-teman sekarang bisa analisa sendiri dengan cara yang simple. Ini simple banget ya, tinggal kalau kurang paham teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah, ada grup Telegram, bisa tanya di situ. Segitu dulu, salam cuan-cuan.